ini kita masuk di materi tolak peluru. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Mari kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Amin. Berdoa. Oke. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini. Tentang tolak peluru. Oke. Ada yang sebelum itu ada yang udah tahu apa itu tolak peluru? Siap, gimana Kak? Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang tolak peluru. Tolak peluru adalah satu cabang olahraga di atletik pada nomor lempar. Di nomor lempar itu ada tolak peluru, lempar lembing, dan lempar cakram. Nah, materi yang kita masuk itu adalah tolak peluru. Di sini kita memodifikasi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu pada umumnya adalah sebuah logam yang memiliki berat. Untuk di putra itu ada beratnya sekitar 7 kg, dan untuk putri itu ada 4 kg. Itu terbuat dari bahan logam. Nah, di sini kita modifikasi dari bola, dan di dalamnya itu kita isi pasir biar dia berat, menjadi bahan pemberatnya. Nah, dan daerah dari tolak peluru itu ada berbentuk lingkaran. Di sini juga kita modifikasi, kita pakai alat seadanya. Di sini kita bikin bentuk lingkaran, dan ini adalah daerah pergerakan dan daerah tempat untuk menolak peluru ini. Baik, sebelum kita mempraktekkan bagaimana teknik-teknik yang ada pada tolak peluru, permainan tolak peluru, di sini kita akan melakukan pemanasan. Oke, kita melakukan pemanasan. Untuk adik-adik boleh rentangkan tangannya. Kita mulai dari kepala, hitungan 1 ke 8 dimulai dari hidung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kiri. Belum ada. Oke, di sini pemanasan bagian tangan kita modifikasi. Di sini saya akan bagi kesempatan untuk Nadila dan adik Rido untuk melakukan beberapa gerakan. Gerakan yang pertama itu adalah ini, karena ini fokusnya di tangan. Jadi setiap orang melakukan gerakan melempar bola ke atas. Setiap orang melakukan 5 kali gerakan, dilakukan ke atas seperti ini dan ditangkap. Oke, saya beri kesempatan untuk Rido. 5 kali ya? Siap. Oke. Oke. Ya, bagus. Itu adalah modifikasi pemanasan, dan kita coba bismillah, boleh. Tangan lurus ke depan. Harus bisa, karena itu adalah teknik dasarnya. Oke. Ya. Oke. Oke. Sebelum kita mendalami kembali materinya, di sini saya akan kasih kesempatan untuk Rido dan Nadila bekerja sama dalam melempar tolak peluru ini dengan cara nanti Rido menolak secara simpel aja dulu, tolak ke depan, atau nanti Dila aja yang coba dan Rido menangkap bola itu, gitu ya. Coba Dila, posisi ada jaraknya. Oke, di sini Nadila menolak, tapi apa dulu, sederhana aja, tapi ditolak, jangan didorong ya. Jadi Rido menangkap bola yang diberikan mereka. Oke, 1, 2, 3, mulai. Lagi. Dan dibalas oleh Rido. Ayo lebih fokus lagi, lebih fokus. Oke, lagi. Sekali lagi.
tentang tolak peluru. Baik, di sini saya akan menjelaskan teknik-tekniknya. Gaya dalam sebuah tolak peluru itu ada dua. Yang pertama ada gaya ortodok, artinya gaya yang menyamping, dan gaya yang kedua itu ada gaya O'Brien. O'Brien itu membelakangi daerah lemparan. Tapi untuk pertemuan hari ini kita hanya membahas di gaya ortodok, satu gaya aja dulu. Di saat kita bisa mendalami, di situ kita akan mencoba gaya O'Brien. Tapi di sini kita fokus ke ortodok. Baik, di gaya ortodok gerakan yang pertama itu adalah membuka kaki selebar bahu. Daerah melempar itu adalah ke sini ya, sehingga posisi kita itu menghadap ke samping. Posisi tangan, posisi dalam memegang tolak peluru itu adalah bola pas di telapak tangan, terus dilakukan genggaman. Ini harus dilakukan seerat-eratnya supaya tidak terjatuh dan dia bisa nyaman di tangan kita. Kemudian posisi bola itu ada di bawah telinga, dan menempel di dagu. Lalu posisi tangan itu sekitar 45 derajat. Jadi tidak seperti ini dan tidak seperti ini. Dia posisinya 45 derajat. Dia menghadap berada di bawah telinga, dan kaki kanan itu menjadi tumpuan kita sehingga dia agak sedikit menekuk, dan kaki kiri itu menghadap lurus ke depan. Nah, di sini tangan kiri itu bisa menjadi keseimbangan. Tangan kiri itu kita jadikan keseimbangan. Ada beberapa atlet itu melakukan keseimbangan itu, dia mengayun seperti ini gerakannya. Tapi di sini dengan simpel kita meluruskan saja. Jadi tangan kiri dan kaki kiri itu rata. Ini sebaris, dan gerakannya itu adalah melangkah satu langkah untuk menuju untuk melakukan tolakan. Saya contohkan sedikit. Ini gerakan pertamanya, dan tidak ada gerakan yang putus. Jadi gerakannya selama ya. Nah, itu adalah contohnya. Itu teknik yang bisa saya jelaskan. Di sini saya akan kasih kesempatan untuk adik-adik semua mencontohkan gerakan yang saya praktekkan tadi, yaitu dengan gaya ortodok. Siapa dulu yang mau nyoba? Oke, hidup. Kaki kanan menjadi tujuan, dan fokus pada dia. Menurut Rido sendiri, ada nggak kesalahan yang Rido lakukan saat melakukan gerakan tersebut? Mungkin kurang tahu lah kesalahan ini. Oke. Tanpa Rido sadari, mungkin daerah ini daerahnya kaki Rido melewati daerah yang sudah dibikin. Jadi tadi gerakannya itu melewati garis, sehingga tolakan yang dilakukan itu tidak hitung. Artinya Rido melakukan kesalahan dan bahkan bisa didiskualifikasi. Oke. Di sini untuk adik Rila boleh dicontohkan. Wow, modifikasi lah ini. Oke, ambil ancang-ancang. Dengan ketiga, boleh dilakukan tolakan. 1, 2, 3. Oke, udah. Saya salut untuk adik-adik semuanya, karena saat saya menjelaskan baru sekali itu adik-adik sudah bisa nangkep semuanya. Itu adalah suatu kebanggaan, karena ternyata daya tangkap kalian itu cepat gitu ya. Oke, tapi di sini saya akan membagikan sedikit bagaimana atau apa aja kesalahan yang sering terjadi. Tadi sudah terlihat beberapa kesalahan yang terjadi, yaitu kesalahan yang pertama adalah lemparan dilakukan di luar dari garis atau daerah tolakan. Jadi kadang kaki keluar saat sudah melakukan tolakan. Yang kedua itu ada di saat cara memegangnya. Ada yang membuat pegangan seperti ini sehingga tidak melekat pada tangan.
Nah, yang ketiga itu ada posisi badan atau posisi dari bola pelurunya tidak menempel. Ada yang mungkin seperti ini atau dia tidak menempelkan di bawah telinganya. Ada yang dipegang seperti ini dan posisi lengan itu atau siku ada yang seperti ini atau bahkan yang seperti ini sehingga menjadi kesalahan yang sering terjadi di permainan tolak peluru. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari hari ini, yang dapat saya jelaskan untuk hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini bisa menjadi pembelajaran untuk adik-adik. Dan harapannya di saat daya tangkap kalian itu cepat, kalian bisa menjadi atlet-atlet dalam pertandingan tolak peluru, bisa mengikuti pertandingan kita ke depannya. Oke, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Kak. Oke. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini, mari kita melakukan pendinginan sampai 300 supaya tidak terjadi cedera di saat sudah melakukan kegiatan. Oke, silang kakinya. Melakukan pendinginan untuk lama dia mulai. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kita balas. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas, udah nih. Oh, tunggu guys.